Yey, di medsos banyak yang meragukan tentang kealiman Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Ada yang mengatakan Habib Lutfi tidak pernah mengajar kitab. Ada juga yang mempermasalahkan sanad Quran beliau. Bahkan ada yang menjustis saat beliau melafalkan hadis bahwa Habib Lutfi itu tidak alim sama sekali. Lalu bagaimana kita menyikapi akan hal itu ya? Jadi gini ya. Yang pertama, kalau kita mau membahas itu, hilangkan sifat kebencian dulu. Orang itu kalau sudah sifat kebenciannya itu muncul, biasanya penyakitnya apapun yang diucapkan dari orang yang dibenci, walaupun itu benar, pasti disalahkan. Nah itu kan, jadi tidak fair. Makanya kita hilangkan sifat kebencian dulu, baru kita bahas. Jadi gini, tentang kealiman beliau Maulana Habib Lutfi. Jadi contoh saja, di Lirboyo itu ada Macan Lirboyo yang sekarang namanya Kiai Said Ridwan. Dulu kalau saya manggil Gus Said. Beliau itu Macan Lirboyo, Musaheh. Lah, kitab-kitab beliau itu hafal. Beliau pernah nyantri di Yaman, hafal Quran. Sekelas beliau saja yang ngalimnya luar biasa, bisa cek ke Lirboyo, ke pondok saya Lirboyo. Itu sama beliau Maulana Habib Lutfi itu Masya Allah, bahkan banyak waktunya dihabiskan dengan Maulana Habib Lutfi. Saya sendiri sekalah. Beliau itu kadang kalau ngaji puasa Ramadan, itu hadirnya rawuhnya itu enggak pas puasa. Tapi kadang Sa'ban sudah rawuh, Rejab sudah rawuh, sudah hadir. Di Pekalongan. Saya pernah ziarah ke Sapuro, ke jidnya atau kakeknya Maulana Habib Lutfi. Di situ ketemu Gus Said, Kiai Said Ridwan. Beliau masih menghatamkan Quran. Itu kalau tidak salah di bulan Rajab. Saya ketemu di makom. Ternyata sampai Ramadan dan sampai Lebaran tidak pulang. Makanya kalau mau mengukur kealiman beliau Maulana Habib Lutfi, lihat saja para santrinya. Gitu. Belum lagi tamu-tamu sufi-sufi dunia, ada yang mufti Mesir, beliau begitu taslim dengan Maulana Habib Lutfi. Mufti itu bukan jabatan sederhana loh. Kok bisa taslim? Itu berarti kealiman beliau Maulana Habib Lutfi di atas rata-rata. Oh jelas kan? Nah jelas. Terus lagi, saya pernah ketika saya sowan ke Maulana Habib Lutfi, di situ itu ada syekh-syekh yang masih sowan. Beliau kalamnya menggunakan bahasa Arab dan santai. Kalau saya bahasa Arab masih tegang, kadang keluar anu gitu, karena tidak terbiasa. Beliau Maulana Habib Lutfi itu kalam bahasa Arab dengan para syekhnya ini santai dan membahas ilmu yang tinggi, dan syekhnya ini taslim betul, kayak menguasai medan betul. Sampai akhirnya minta ijazah dengan beliau, ijazah macam-macam. Saya pernah menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Nah, di antaranya para saksi kealiman beliau, Mbah Yai Abah Huci. Ini ulama Sunda, tokoh terkemuka di Tangerang. Beliau pernah menyaksikan sendiri bagaimana tingkat kealiman beliau. Nah ini kalau dilihat dari situ saja, sudah Masya Allah. Makanya kalau kepengen tahu sedalam apa rasanya, harus terjun dan mencoba.
contoh, orang kalau dikasih durian, bodinya durian secara zahir mulus. Kira-kira apakah sudah tahu sebelum dicoba ketika hanya melihat bodi? Belum tentu. Wong temen saya pernah beli yang besar banget, harganya 150, besar, mulus. Sampai di rumah nggak bisa dibuka. Karena muda, masih muda, belum matang. Lah, makanya itu. Walaupun umpama bisa dibuka, belum tentu rasanya hebat. Makanya yang saya sayangkan dari berbagai gejolak di media sosial itu, banyak orang yang belum pernah bertemu dengan beliau Maulana Habib Lutfi dan hanya mendapat kabar berita dari medsos. Itu yang saya sangat sayangkan. Jadi harusnya itu cobalah sesekali bertemu, dialog tentang keilmuan apapun. Baru akan tahu kedalaman beliau. Satu lagi, saya punya teman sekelas, seangkatan saya. Sekarang jadi kiai di Solo. Teman saya namanya Kiai Saifuddin, aslinya Wiradesa. Dulu ketika tamat di Lirboyo, karena seangkatan dengan saya, lulusan 2009, Kiai Saifuddin itu kepengen meneruskan ngaji di Maulana Habib Lutfi. Man masih bimbang. Akhirnya istikharah di pondok. Istikharah di pondok itu mimpinya para perumus Pondok Lirboyo yang jumlahnya banyak. Perumus itu enggak sembarangan orang. Perumus itu orang yang banyak dalam menguasai kitabnya, Masya Allah. Alim-alim perumus. Bukan hanya sebatas santri, perumus. Perumus itu orang yang merumuskan ketika Bahsul Masail. Kitabnya udah di atas rata-rata. Nah ini para perumus-perumus senior itu pada kumpul di ruang LBM, ruang Bahsul Masail. Lah, beliau Maulana Habib Lutfi itu masih ngajar sambil tangannya begini. Lah, Kiai Saifuddin di antara perumus itu, karena dia memang perumus di Lirboyo. Akhirnya setelah melihat beliau ngajar para perumus itu, taslim berangkat ke Pekalongan. Itu di antara istilahnya pengalaman pribadinya teman saya, kenapa kok ngaji di beliau akhirnya. Sampai sekarang masih ngaji. Itu tingkat kealiman beliau. Kalau masalah ngajar kitab, cobalah sesekali. Jangan mendengarkan hanya sebatas info dari medsos. Maulana Habib Lutfi itu kalau puasa, kalau dulu sebelum waktu beliau itu terlalu sibuk, beliau ngajar langsung, secara langsung, sebulan full. Beliau ngajarnya kitab apa kira-kira? Di antaranya kitab yang diajar itu Syarah Fathul Bari. Syarah Fathul Bari itu syarah kitab hadis yang di pondok-pondok jarang diajarkan. Karena jilidnya segini. Lah, beliau yang ngajar menggunakan kitab Fathul Bari itu di bulan puasa. Jadi ya kalau melihatnya medsos tok ya wajar lah, saya enggak. Seperti tadi durian itu, ini enak enggak? Enak. Melihatnya wujudnya. Ternyata barang dikasih durian yang gripek, purik luarnya, ini enak enggak? Enggak. Karena purik. Padahal ketika dibuka ternyata yang enak yang purik, yang mulus malah tidak enak. Bisa jadi. Itu diantaranya. Jadi tentang bab mengajar kitab sudah tidak diragukan lagi. Bahkan beliau itu menguasai keilmuannya itu mutabahir di beberapa ilmu. Banyak. Pakar-pakar kedokteran, dokter spesialis juga banyak yang belajar dengan beliau. Jangan dikira. Beliau anatomi tubuh itu menguasai betul. Lah, orang yang tidak percaya ya karena belum pernah dialog. Cobalah dialog.
dialog dengan beliau secara pribadi, nanti akan tahu kedalaman keilmuan beliau. Nah, akhirnya ketika orang-orang melihat tadi ada kejanggalan beliau pas ngisi membaca melafalkan hadis man raaitu minkumul mungkaro. Man raaitu minkumul mungkaro al mungkar. Padahal dalam hadisnya kan man raaitu minkum mungkaron, menggunakan nakirah. Lah itu bisa jadi satu yang namanya orang itu bisa sabkul lisan. Sabkul lisan itu lisan keperucut karena kesalahan mengucap, bisa jadi. Redaksi di dalam kitab saja banyak yang redaksi salah ketik. Nah, bisa jadi hal itu seperti itu bisa jadi. Tapi bukan berarti seperti itu akhirnya kita langsung menjustis beliau ndak ngalim. Salah. Karena gini, yang perlu kita pahami. Coba. Arab gundul ketika mau membaca menggunakan nahwu shorof sudah sulit apa enggak? Sulit. Lah, orang yang paham membaca nahwu shorof ketika menerangkan isinya lebih sulit apa enggak daripada membacanya? Lebih sulit. Bahkan banyak orang yang membacanya benar, menerangkannya enggak bisa. Salah menerangkan, itu kan? Nah, itu sisi itunya. Belum lagi pemahaman sisi dzauk. Ini yang lebih sulit lagi. Makanya terkadang kalau dipahami dari sisi ini, seorang master, orang yang sangat menguasai dalam bidang kealiman, itu membaca seperti itu sudah tidak patek dihiraukan. Sudah tidak dihiraukan i'rabnya itu sudah. Karena i'rab itu urusan zahir. Awal ketika kita mau baca. Tapi ketika sudah master, kadang bacanya itu terserah. Mau dibaca jar lah, mau dibaca fathah, mau dibaca rofa, doma, bebas. Tapi dzauknya mengarah ke situ, pemahamannya yang benar. Lah ini kadang orang yang tidak paham. Contoh gini, karena ini sudah dunia medsos, kita kan belajar ihya itu hari Rabu dan hari Kamis. Beberapa kali dalam kita ngaji ihya setiap ba'da subuh, itu menemukan bahwa marja' dhomirnya ihya, tatanan bahasanya ihya, kadang tidak sesuai nahwu. Banyak di ihya. Lah kalau melihat sosok beliau Maulana Habib Lutfi, dikatakan Maulana Habib Lutfi tidak ngalim, ini yang paling ngeri. Nanti berenteknya kepada orang-orang yang master tadi, yang tidak istilahnya mengindahkan sisi zahirnya, seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali ini tidak mengindahkan sisi zahir dalam kitab Ihya-nya. Sering kali kita melihat di kitab Ihya itu, ternyata kok tidak sesuai nahwu sorofnya. Berarti kalau ini dipercaya, giringannya itu nanti ngerinya apa? Imam Ghazali juga kena. Apa kitab Ihya? Ini loh yang ngeri. By desainnya itu yang ngeri kesananya nanti. Arahnya nanti ke sana. Lah, ulama-ulama yang semuanya gitu nanti akan ditolak semua. Ini yang ngeri. Padahal tingkat kealimannya Imam Ghazali bagaimana? Jadi itu. Contoh, saya punya guru. Namanya Mbah Ye Marzuki. Mbah Ye Marzuki, Allah yarham, bin Kiai Dahlan. Beliau abahnya Mbah Ye Idris. Saya diceritai oleh guru saya Mbah Ye Samsuri Wahid, Kediri. Mbah Ye Samsuri itu, saya pernah mondok di beliau. Mbah Ye Samsuri itu khidmah, jadi khotimnya Mbah Ye Marzuki 17 tahun. Berarti kan inten banget mengetahui seluk-beluk beliau. Beliau Mbah Ye Marzuki itu kalau baca kitab, banyak santri-santri Lirboyo yang sudah jadi pengurus, banyak yang tidak percaya.
Karena apa? Bacanya setengah ngawur. Seakan-akan lafadznya, maknanya, terus i'rabnya setengah ngawur. Seakan-akan kurang mantep gitu loh bacanya. Itu Mbah Yai Marzuki. Sampai-sampai saat itu tuntutan dari pengurus-pengurus pondok itu, karena sudah lama di pondok, kepengen ngaji Ihya. Mbah Yai Marzuki menolak, nggak usah. Nanti yang ngaji Ihya putra saya saja nanti, Kiai Idris. Yang Mbah Idris masih kecil, masih muda. Nah, karena kepengen ngaji Ihya, pengurus menuntut kalau di Lirboyo ndak ada Ihya, mau pindah pondok, cari pondok yang ada kitab Ihya-nya. Akhirnya terpaksa karena dituntut tadi, Mbah Yai Marzuki nyuruh santrinya untuk ngambil kitab di toko Gondo. Toko Gondo itu toko sebelah masjid lama Pondok Lirboyo. Diambil kitab di toko Gondo, terus disaset jadi kurasan. Kosongan, dibaca oleh Mbah Yai Marzuki sampai khatam. Baru itu akhirnya para santri-santri senior mengakui kealimannya Mbah Yai Marzuki. Jadi kalau Mbah Yai Marzuki hidup di zaman sekarang bisa jadi gorengan itu, seperti Maulana Habib Lutfi, kegoreng. Kiai pengasuh pondok kok nggak ngalim, baca kitab kok nggak patek bener, ngawur dan lain-lain. Lah itu hati-hati. Makanya dalam menilai jangan dari segi luarnya saja. Cobalah dialog dengan beliau. Terus masalah sanad Quran, hati-hati. Saya sebelum dari beliau Maulana Habib Lutfi, saya sudah dapat sanad Quran 2. Yang pertama dari Mbah Yai Ilyas Ahmad Jaza. Ini sanadnya ke Syekh Yasin Al-Fadani. Yang kedua dari Mbah Yai Zain. Mbah Yai Zain itu sanadnya ke Banten. Ini dari dua sanad ini berbeda. Berbeda. Nah, kalau beliau Maulana Habib Lutfi, sanadnya dari Mbah Yai Abdul Malik. Nah, coba lihat kealimannya Mbah Yai Abdul Malik. Karena di video sebelumnya bahwa Mbah Maulana Habib Lutfi mensantren atau mondok di Mbah Yai Abdul Malik 11 tahun. Itu kan begitu intens. Sampai di dalam beliau cuma bertiga dengan Bunyai. Jadi Bunyai, Mbah Yai Abdul Malik, beliau Maulana Habib Lutfi. Sampai dianggap kayak putranya sendiri. Lah beliau dapat sanad dari Mbah Yai Abdul Malik. Ini sanad yang digoreng-goreng di medsos itu. Mbah Yai Abdul Malik sebelum pulang ke Jawa, beliau itu termasuk mufti Syafi'i. Di Mekahnya sana itu mufti Syafi'i, bayangkan. Mufti itu bukan jabatan sembarangan. Enggak sembarangan. Orang Jawa sampai dapat jabatan mufti Syafi'i. Lah sanadnya beliau itu dari Mbah Yai Abdul Malik. Ini yang kadang yang mengkritik itu yang saya sayangkan gitu loh. Aneh gitu loh. Belum tahu sama sekali. Hanya melihat di medsos dan lain-lain. Umpama diketikan itu ada yang salah, Muhammad Lutfillah. Begini loh maksudnya. Saya cerita sedikit kondisi santri-santrinya beliau Maulana Habib Lutfi. Santri beliau itu campur. Karena beliau tidak bikin pesantren. Jadi ada santri yang ngalim betul, ada. Ada yang setengah-setengah, ada. Ada yang belum bisa, ada. Ada yang sama sekali nol putul, ada. Bahkan ada santri yang 0 km, tahu 0 km? Belum sholat sama sekali. Dan bahkan dekat banget dengan beliau. Tetap beliau diterima. Karena semua umatnya Rasulullah dibimbing. Halus pembimbingan beliau. Lah siapa tahu yang ngetik sanad itu orang yang belum begitu paham dunia Arab, hanya ngetik
didikte oleh beliau Maulana Al-Habib Lutfi. Nah, nulisnya salah, bisa jadi. Karena kompleks. Tahu sendiri sih, imla, latihan menulis Arab. Orang yang belum biasa nulis Arab saja salah-salah apa enggak? Salah-salah. Nulis Robbana atina fid dunya hasanah saja salah-salah. Nah, itu loh. Maksudnya gitu. Karena santri di beliau itu kompleks. Nah, tinggal yang nulis siapa? Jangan disalahkan. Makanya ini pelajaran penting untuk kita supaya kita lebih berhati-hati. Jadi ingat ayatnya Allah Ta'ala, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi kalau ada berita-berita, sudah saatnya di zaman sekarang yang zaman fitnah itu harus selalu kita tabayyun, klarifikasi. Jangan sampai hanya melihat berita sebelah mata. Jadi jangan melihat hanya dari medsosnya saja. Mudah-mudahan mencerahkan.